Ya, selamat siang semuanya. Mari kita membahas mengenai to be. Nah, to be ini adalah materi yang mungkin kita anggap remeh, tetapi ketika kita tidak memahami secara utuh penggunaan to be dan fungsi to be ini, kita nanti akan keblinger sendiri, akan repot sendiri gitu ya. Karena di dalam ilmu menerjemahkan pun to be ini nanti ada artinya ketika to be ini berada di dalam kalimat dan nanti artinya berbeda-beda. Nah, jadi penggunaan to be ini juga nanti disesuaikan dengan tensesnya juga. Nah, secara khusus sih to be ini digunakan untuk mayoritas untuk kalimat yang bukan kata kerja. Tetapi ketika to be nanti digunakan dengan kata kerja ketika tensesnya continuous verbing dan tensesnya adalah passive voice. Bukan, jenis kalimatnya bentuk pasif. Karena di bentuk pasif nanti semua kalimat pasif itu pasti menggunakan to be. Oke, saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kalian nanti akan lebih memahami to be dan penggunaannya. Alright. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit. Dalam bahasa Inggris, to be berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dan antara subjek dan objek, ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Indonesia, to be bahasa Inggris ini, to be itu adalah is, am, are, was, were, be, been, being. Jadi yang selama ini kita tahu to be itu hanya is, am, are, was, were, ternyata ada ini be, been, being, ya. Oke. Berarti dalam bahasa Indonesia seringkali kita terjemahkan to be ini menjadi adalah. Contohnya, I am a teacher. Saya adalah seorang guru. You are my friend. Kamu adalah temanku. Nah, tetapi kalau berdiri sendiri, to be ini tidak memiliki arti. Apa sih artinya is? Nggak ada. Tapi kalau di dalam kalimat she is my daughter, dia adalah putriku. Jadi is itu bisa diterjemahkan adalah ketika dia ada di dalam kalimat. Oke? Nah, secara harfiah selain adalah, to be itu bisa diartikan juga berada dan ada. Contohnya, saya di rumah. I am at home. Saya berada di rumah. Ya. Oke. To be adalah komponen paling penting atau bagian paling penting dalam kalimat bahasa Inggris karena to be ini tadi saya jelaskan is, am, are, was, were, be, been, being adalah kata kerja yang harus pada setiap kalimat. Artinya sebenarnya ini bukan kata kerja, tapi disebut dengan kata kerja ketika tidak ada kata kerja di kalimat tersebut. Contohnya, saya di sini, I here, nggak boleh, I am here. Jadi, to be ya sebenarnya ini disebut dengan kata bantu yang biasanya diikutkan dalam satu kalimat, ya, suatu kalimat. Semacam penegasan pada sebuah subjek dan kata yang mengikutinya. Jadi karena pentingnya to be ini, maka materi ini merupakan pengetahuan dasar bagi pelajar pemula bahasa Inggris untuk memahaminya dengan benar. Oke, kita lanjut ya. Lihat ini. Yang selama ini yang kita tahu to be itu adalah is, am, are, was, were. Nah, ternyata di dalam future to be ini yang sering kita lupakan ada be ternyata. Ya, saya akan berada di sana. I will be there. Ya, lihat di situ nggak ada kata kerja kan? I will be there. Makanya nggak boleh I will there karena there itu bukan kata kerja. Jadi I will be there. Ya. Been untuk kalimat perfect. Ya. Saya sudah ada di sini dua jam yang saya sudah 2 jam di sini. I have been here for 2 hours. I have been here. Ya. Jadi nggak boleh I have here. I have been here. Being memang secara khusus digunakan ini di dalam kalimat passive voice. Sedangkan kalau di kalimat continuous jarang sekali saya temukan yang pakai being. Contohnya saya sedang di sini, I am here saja pakai present. Gak boleh I am being here. Jarang banget. Meskipun struktur yang benar itu adalah I am being here. Ya. Jadi kalau saya sedang di sini atau saya di sini kan maknanya sama. Jadi being ini sebenarnya nanti 100% digunakan di saat membuat kalimat pasif di kalimat tenses continuous. Oke, jadi sekarang sudah paham contoh dan contoh-contoh to be ya, sesuai dengan tensesnya. Oke.
Secara normal, the verb to be artinya kita sering memang melihat ini disebut dengan verb to be. Verb to be ini menunjukkan status karakter dari sesuatu atau seseorang. Disebut dengan stative verb. Jadi termasuk disebut dengan verb to be karena tidak ada verb di situ. Jadi mengganti kata kerja untuk kalimat-kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya saya buatkan sin non-verbal, artinya di kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Lihat ini ya. I am a teacher. Lihat di sini tidak ada kata kerja. Yang ada adalah sebuah benda, a teacher, seorang guru. Jadi kita setelah I baru kita tempatkan to be-nya. Jadi to be-nya sesuaikan dengan subjeknya. Karena di sini subjeknya I, berarti di sini am. Ya. Lihat, you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Lihat di sini tidak ada kata kerja, yang ada kata benda. Jadi nggak boleh you a student, tapi you are a student. Makanya ini sebagai pengganti kata kerja karena di sini tidak ada kata kerja. Jadi untuk membuat kalimat yang lengkap, kita harus menempatkan to be. Disebut dengan non-verbal sentence. Ya. It is a car. Jadi non-verbal sentence ini bisa termasuk dia nanti noun, bisa adjective, kata sifat, bisa adverb. Ya. Contohnya yang menggunakan noun yang tadi, you are a teacher, I am a student. Kalau kata sifat, kamu cantik, you are beautiful, bukan you beautiful. Adverb, saya di sini, I am here. Nah, jadi noun, adjective, dan adverb untuk membuat kalimat kita harus menggunakan to be. Nah, saya bilang tadi ini contohnya untuk yang simple present atau present simple. Lihat, I am, you are, she is, it is, we are, they are. Pakai he atau she pakai is, it is. Jadi ingat, ya. Untuk past simple ada was dan were. Siapa yang pakai was? She, he, it, dan I. I yang tadinya am di simple past dia sama dengan he, she, it pakai was. Tapi untuk you, they, we pakai were. You were, we were, they were. Ya, oke. Untuk future tadi semuanya pakai be. Tapi kita harus melihat harus ada will setelah subjeknya. Lihat, I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, he will be, they will be. Nah, lihat di depan be, kenapa harus ada be, sir? Kan biasanya kita menemukan I will go. Go kan kata kerja, makanya will langsung ditambah go. Lihat, I, bedakan kalimat ini ya. I will go. Ini kan ada kata kerjanya go. Saya akan pergi. Makanya kita langsung will ditambah kata kerja go. Ya. Tapi yang bukan kata kerja, saya akan menjadi seorang guru. Kamu misalkan bilang, misalkan Heru will, lihat ini, will a teacher. Lihat, nggak ada kata kerja. Dia akan seorang guru, nggak boleh, harus ditambahkan be. Dia akan menjadi seorang guru, berarti he will be a teacher. Lihat, jadi nggak boleh will langsung a teacher, jadi harus ada be-nya karena ini bukan kata kerja. Jadi tolong dipahami. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti kita akan jelaskan secara lebih detail di bawah ya. Nah, di be tersebut atau to be tersebut juga digunakan untuk kalimat yang verb ing, yang saya bilang tadi form yang continuous. Lihat ini, ya, being, tapi jarang digunakan. Jadi I am being silly. Jadi I am silly aja. Jadi ini jarang dipakai ya. You are being silly, she is being. Jadi being ini 100% digunakan untuk kalimat pasif untuk yang continuous ya. Oke. Ya, di sini kita langsung ke contohnya ya. Untuk yang simple present penggunaan to be, yang untuk yang non verb tadi ya. Jadi selalu saya bilang kalian harus memahami yang mana kata kerja, yang mana bukan kata kerja. Jadi yang bukan kata kerja tadi ada 3, noun, adjective, dan adverb. Ya. Oke, lihat di sini. I am a teacher. Ya, inilah kali disebut dengan positive statement. Bagaimana membuatnya menjadi negatif? Gampang saja. To be am-nya tambahkan not di depannya. Jadi I am not a teacher, bukan I not am. Jangan terbalik. Jadi setelah to be ditambah not. I'm not a teacher. Itu yang negatifnya. Bagaimana bertanya? Kalau bertanya berarti to be-nya taruh di depan. Am I a teacher? Apakah saya seorang guru? Jadi to be kalau di depan kalimat
itu adalah sebuah pertanyaan. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Is she your friend? Apakah dia temanmu? Nah, jadi diterjemahkan apakah. Jadi to be kalau berada di depan kalimat diterjemahkan apakah. Ya. Oke. Jadi ini contoh yang ini positif menggunakan to be, tapi kalau negatif to be-nya harus ditambah not. Kalau pertanyaan to be-nya taruh di depan baru ditambahkan subjeknya langsung, ya. Are you okay? Is she your friend? Ya. Are we? Are you? Is she? Is he? Am I? Ya. Jadi to be-nya taruh depan. Itulah penggunaan to be untuk kalimat simple present. Lihat, is, am, are. Ya, lihat ini. I menggunakan am, you menggunakan are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Jadi yang menggunakan is adalah he, she, it. I tersendiri unik banget untuk I, dia hanya menggunakan am. Maksudnya hanya I yang menggunakan am. Ya. Sedangkan yang menggunakan are, you, we, they. Pak, di sini kok ada dua you. Nah, ini harus kita pahami. You di sini kalau saya bilang kamu secara tunggal. Tapi kalau kamu banyak, misalkan kamu saya bilang, kamu sekalian satu kelas, berarti itu you are yang ini. Sama sih sebenarnya, cuman kalau diartikan ini single, ini plural, seperti itu ya. Oke, untuk simple past tadi ada was dan were ya. Untuk yang simple present tadi ada is, am, are atau am, is, are. Oke. Ya, yang tadi yang pakai am adalah I, tapi di simple past I itu pakai was. Lihat, I was. Jadi yang pakai was itu adalah I, he, she, is. Ingat tadi yang tadinya is pakai was, berarti he, she, it pakai was ditambah dengan I. Ya. Nah, sedangkan yang tadi are kita pakai were. You were, we were, you were. Ya. Nah, ini adalah untuk simple past. Ya, ingat pengertian simple past adalah kejadian yang sudah spesifik terjadi di masa lampau. Contohnya kamu tadi malam di rumah saya. You were. Kenapa you were, sir? Kenapa bukan you are? Karena tadi malam. Ya, you were in my house last night. Atau saya ada di Bali tahun lalu. I was in Bali last year. Kenapa bukan am, sir? Kenapa I was? Karena kejadiannya masa lampau, gitu ya. Jadi pergunakanlah to be. Was dan were untuk masa lampau. Oke. Nah, untuk jenis yang tadi future, perfect dan being nanti kita jelaskan lagi ya. Tapi di sini saya buatkan hanya contoh untuk yang was, were dan is, am, are. Oke. Nah, inilah jenis to be-nya, saya ulang lagi. Am dan was digunakan untuk subjek I. Ya, am untuk yang present, was untuk yang past. Untuk tadi she, he, it menggunakan to be-nya is dan was. Is yang simple present, was yang simple past. Are dan were digunakan untuk subjek they, we, ya, you, ya, they, we, you. Pokoknya you tunggal dan you jamak sama saja, ya, pakai are dan were. Are untuk simple present, were untuk simple past. Be digunakan untuk semua subjek, untuk simple future ya, yang akan tadi. Tapi ciri khususnya pasti ada will ya. Been pasti nanti ciri khususnya ada have atau has atau had sebelum ini. Ya, jadi be dan been itu gampang banget. Will nanti di depannya ini, been di depannya ini nanti ada have, has dan had. Ya, oke. Ya, fungsi to be tadi secara khusus kita sudah jelaskan, tapi ini kita jelaskan lagi. Sesuai dengan letak to be di dalam kalimat ya. To be itu berfungsi sebagai, nah tadi sudah saya sebutkan, membuat kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan tadi contohnya I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Bagaimana membuat kalimat negatifnya? Saya bilang tadi to be-nya ditambah not. Yang mana to be di situ am, berarti I am not. Ini saya copy aja biar cepat. Ya. Jadi setelah to be-nya ditambah mana to be-nya, sir, am, berarti I am not a teacher.
Pak, bagaimana membuat kalimat pertanyaannya? Apakah saya seorang guru? Atau orang yang bertanya kepada kita, apakah kamu seorang guru? Are you a teacher? Karena gini, kalau kita menanyakan diri sendiri kan agak aneh. Apakah saya seorang guru? Nah, biasanya kalau jawabannya I pasti orang bertanyanya you. Nah, biasanya kalau orang tanya, are you a teacher? Yes, I am. I am a teacher. Ya, jadi kenapa ini Pak nggak sesuai dengan di sini kan I am. Nah, logikanya nggak mungkin kita menanyakan diri sendiri. Apakah saya sakit? Apakah saya guru? Nah, jadi biasanya ditanyakan oleh are you, do you, ya. Oke, untuk membuat kalimat passive voice, saya bilang tadi to be digunakan untuk passive voice. Nanti kita jelaskan di bawah. Semua to be menggunakan semua kalimat pasif menggunakan to be, semua tenses. Kalau ada 16 tenses berarti 16-nya pakai to be untuk kalimat pasif. Membentuk kalimat sedang atau continuous. Yang continuous itu ada yang sering present continuous dan past continuous, meskipun nanti ada perfect continuous, ya. Oke, jadi sedang dan continuous, sedang atau continuous itu menggunakan to be. Ya, jadi inilah to be yang menggunakan kata kerja. To be digunakan untuk passive voice, yang to be-nya nanti diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, dan untuk kalimat sedang to be-nya diikuti oleh verb ing. Ya, lihat penjelasan saya ya. Dalam hal ini posisi to be langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, sebelum kita jelaskan juga di bawah, saya biar di sini. Dia dirampok, perempuan itu dirampok. The woman was robbed last night. Ya, was robbed last night. Lihat kalimat ini, guys. Was, inilah to be-nya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi ini bukan perempuannya itu merampok, tapi dirampok. Dari mana lihat D-nya? Sudah ada di sini to be-nya. Ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Sudah paham ya? Sedangkan kalau bentuk continuous, saya sedang mengajar kamu. I am teaching English to you now. Lihat kalimat saya ini. To be am. Dari mana am? Karena subjeknya I. Ditambah dengan kata kerja bentuk ing. Ya. Lihat ini. To be ditambah kata kerja bentuk ketiga. To be ditambah dengan kata bentuk ing. Kalau ini diartikan di. Ya, kalau ini diartikan sedang. Sedang ngapain? Sedang mengajar. Ya, jadi perhatikan. To be ditambah kata kerja verb ing, ya ini artinya continuous. Kalau nanti past continuous berarti to be-nya was were. Kalau present continuous to be-nya is am are. Tapi untuk to be bentuk ditambah dengan bentuk ketiga itu diartikan pasif. Nanti di tergantung kata kerjanya, karena ini ya awalnya merampok berarti ini dirampok. Jadi seperti itu. Nah, contoh penggunaan to be. Nah, kita lihat satu-satu. Inilah contoh penggunaan to be. Ya, to be tadi saya bilang to be untuk kalimat non-verb. Jadi secara umum kita di sini lihat ya. Nah, to be untuk non-verb. Non-verb tadi ada kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Ya, to be digunakan is, tadi sudah dijelaskan is digunakan untuk she, he, it. Am untuk I, or untuk you, they, we. Ya. Sedangkan nanti untuk yang ini yang simple present, yang simple past nanti was dan were. Oke, kita lihat contohnya ya. Rina is a girl. Nah, lihat kenapa is kan kita taunya she, he, it aja yang pakai is. Jangan hanya lihat tulisannya. She itu kan kelompok perempuan jumlahnya satu orang. Berarti meskipun Rina, ibu saya, kakak kamu, tapi satu orang dia pasti pakai is. Jadi jangan hanya taunya she, it. Kalau tulisannya she baru pakai is. Kalau tulisannya nama orang bingung kamu nanti. Jadi kalau she berarti pengganti perempuan yang jumlahnya satu. Mau dia ibu kamu, bibi kamu, ya. Tapi kalau kakak-kakak kamu itu maksudnya they, karena lebih dari satu kan. Misalkan kakak kamu ada 3 atau 2 lah. Itu menjadi they, mereka. Ya kan my sisters pakai S. Tapi kalau my sister, kakaknya 1 itu masuk is. Jadi jangan bingung-bingung ya. Kalau misalkan he masuk 1 orang kelompok laki-laki. Pamanku, abangku,
saudaraku laki-laki, anakku laki-laki, itu masuknya he, tetap to be-nya is. Ya, jangan bingung. It itu untuk benda selain manusia. Contohnya gelas, sebuah gelas itu masuknya it. Ya. Secangkir kopi itu masuknya it. Persahabatan, benda yang tidak bisa dilihat itu pasti masuknya it. Kemunafikan, persahabatan, persaudaraan, persekongkolan, kemunafikan itu pasti masuk it, ya. Karena bendanya tidak bisa dihitung karena bendanya abstrak, ya. Oke, jadi inilah penggunaan is. Rina is a girl, ya. Dani is a manager. It is a car. Lihat di sini tidak ada kata kerja. A girl adalah benda, a manager adalah benda, a car adalah benda. Ya. Jadi penggunaan to be untuk penghubung kata benda atau noun. Nah, kita ke bawahnya, ya. Untuk penggunaan to be untuk penghubung kata sifat. Nah, saya bilang tadi yang non verb ada 3, noun, verb, noun, adverb, and adjective. Yang tadi noun sekarang adjective. Lihat, dia cerdas. He is smart. Ya, she is selfish. She is selfish. Dia egois. It is good. Ini bagus. Jadi smart, selfish, good. Ini adalah ciri-ciri. Ya, atau disebut dengan kata sifat. Nah, sekarang penggunaan to be sebagai penghubung kata keterangan. Ya, penghubung kata keterangan atau adverb. Lihat di sini. She is in the swimming. Lihat ini. In the swimming ini adalah tempat, posisi berarti keterangan tempat, ya. She is. Nah, jadi kita menggunakan is di sini. Ya, menggunakan is. Kenapa is? Karena di sini tidak ada kata kerja. Ini adalah kata keterangan tempat, ya. He is, ya. Kenapa pakai is di sini? Kenapa bukan he in Jakarta? Nggak boleh. Karena in Jakarta ini bukan kata kerja. Makanya kita harus membutuhkan objek. He is, she is, you are. Lihat, in the office, at the church, in the lobby. Ini adalah posisi tempat atau keterangan tempat. Ya, jadi itulah penggunaan to be untuk non-verb. Ingat, non-verb ada kata benda, ada kata sifat, dan ada kata keterangan. Nah, kita penggunaan to be. Nah, di sini secara spesifik kita melihat tadi sudah kita sebutkan juga contohnya di atas. Nah, untuk kalimat positifnya, subjeknya langsung ditambah to be. Ini adalah contoh untuk kalimat simple past, ya, was were. I was tired this morning. Saya capek banget pagi ini. Ya, tired adalah kata sifat. Makanya kita pakai was. To be untuk I untuk simple past. You were very good, ya. Kamu tadi you were very good, bisa diartikan you were very good last week, ya. Kamu baik-baik saja minggu lalu, tapi sekarang enggak. Jadi you were. Kenapa? Karena very good ini adalah kata sifat. Late adalah kata sifat, terlambat. Jadi she was, you were, I was. Ini adalah kalimat positif karena di sini tidak ada not. Bagaimana membuat kalimat not? Kalimat negatifnya, ya, kita lihat langsung di sini. Ya. I was not tired this morning. She was not famous. We were not invited. Nah, ini kalimat pasif, ya. Oke. Ya, salah kalimat. Jadi was, were ditambah not. Is not, am not, are not. Jadi pokoknya setiap kalimat negatif di depan to be-nya harus ditambah not. Oke, untuk kalimat interrogative, kalimat pertanyaan, ya, biar nggak bingung. Am I a doctor? Am I your friend? Am I okay? Nah, jadi to be-nya ditempatkan di depan. Itu yang pakai am, yang pakai is. Is she busy now? Is she your brother? Is it your book? Is it your bag? Ya. Jadi ini adalah contoh pertanyaan yang menggunakan to be. Jadi diartikan apakah, ya, karena di sini bukan kata kerja. Busy, your brother, your book, is it, ya. Jadi ini diartikan apakah, apakah saya seorang dokter, apakah saya temanmu, apakah saya baik-baik saja, apakah dia sibuk, apakah dia abangmu, apakah ini bukumu, apakah ini tasmu, ya. Jadi to be-nya ditempatkan di depan baru diikuti oleh subjeknya. Ya. Is she, is he, is it. Am I?
Nah, kalau yang pakai are tadi, are they, are we, are Dodo and Fajar, are we, lihat di sini. Kenapa di sini are, sir? Dodo kan he, Fajar juga he, tapi kan Dodo dan Fajar itu sudah 2 orang. Berarti they. Jadi makanya di sini are. Jadi jangan bingung ya. Are Dodo and Fajar brothers? Bukan is di sini, tapi are. Kenapa? Karena Dodo and Fajar ini sudah 2 orang. Masuknya ke they. Makanya kalau they kan pakai are. Nah, oke. Nah, gitu. Ya, tadi untuk membentuk kalimat non-verbal, nah sekarang untuk kalimat pasif atau passive voice. Saya bilang tadi, semua tenses mempunyai kalimat pasif. Untuk membuat kalimat pasif, kita harus menggunakan to be. Karena to be itulah yang nanti diartikan sebagai di. Makan, dimakan. Minum, diminum. Cuci, dicuci. Atau kalau di bahasa Indonesia ada ya, mencuci, dicuci. Menangani, ditangani, mencium, dicium, ya. Oke, lihat di simple present to be-nya berarti is MR. Lihat, the magazine is read by the woman. Lihat ini is ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga read, ya. Jadi ini kata kerja bentuk ketiga dari read, read. Ini asked, asked, ya. Jadi ini diartikan bukan majalahnya membaca, tapi majalah tersebut dibaca oleh perempuan itu. Ya, laki-laki itu diminta untuk melakukan pekerjaan. Ya, jadi ini diminta atau disuruh dibaca. Lihat, to be is. Kenapa in di sini is, sir? Karena the magazine-nya kan 1. Jadi it kan, makanya di sini is. The man itu kan masuknya ke he kan. Oh, lihat, the man-nya pakai e ya. The man ini kan bentuk tunggalnya kan ini. Ada kata benda yang tidak pakai s. Contohnya man, seorang laki-laki, tapi kalau 2 orang laki-laki, man. Jadi ingat, bedanya cuma a dan e ya. Jadi karena di sini the man, man berarti are. Ya. Oke. Nah, untuk yang passive voice untuk kalimat simple past. Lihat simple past, to be-nya was dan were. Kalau tadi, ya. My friend's wallet was stolen by a thief last night. Dompet temanku dicuri. Lihat, steal, stole, stolen. Stolen ini adalah bentuk ketiga dari steal. Dicuri. Ini perempuan-perempuan itu diundang, bukan mereka yang mengundang, tapi mereka yang diundang. Berarti garis-garis itu diundang. Dompet temanku dicuri, tapi sudah lewat waktunya. Dari mana? Last night, last week. Selain itu kita lihat di sini kan to be-nya was dan were. Ya, kenapa di sini was, sir? Karena dompetnya 1, berarti masuknya ke it pronoun-nya. The girls itu kan gadisnya lebih dari 1, makanya they were. Ya, oke. Kita langsung ke present continuous. To be juga digunakan untuk membuat kalimat. Ini masih kalimat pasif. Ingat, di kalimat present continuous uniknya present kan punya to be. To be-nya is MR. Saya buatkan di sini ya. Present ini kan punya to be is MR. Sedangkan continuous kan punya to be juga. To be-nya itu adalah in. Saya buatkan di sini in. Jadi guys, present continuous itu untuk membuat kalimat pasif, kita membutuhkan 2 to be sebenarnya. Lihat ini ya. Kita membutuhkan 2 to be. Yang satunya to be untuk present. Kenapa ini nggak bisa di... Nah, lihat. To be untuk present itu is MR, to be untuk continuous being. Jadi dua-duanya harus ada, lihat di sini ya. Oke. The child is being, lihat, is being. Jadi being ini pasti kita sudah paham banget ya. Semuanya pakai being. Yang harus kita pahami to be present-nya. Makanya disebut present continuous. Present itu is MR, to be-nya, continuous-nya semuanya pakai being.
Berarti yang kita harus perhatikan adalah subjeknya, karena kalau di sini subjeknya I berarti pakai am bukan is. Lihat ini, karena di sini the child, anak tersebut, anaknya satu, berarti di sini is, ya, sedang dihukum. Jadi ini diartikan sedang dihukum. Punish kan menghukum. Jadi artinya di sini punish itu adalah bentuk ketiga dari punish, artinya menghukum. Jadi sudah paham ya? Jadi untuk membuat kalimat pasif present continuous, to be-nya present ditambah dengan being sebagai to be untuk continuous. Baru ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Ingat, saya ulangi lagi, untuk present continuous kalimat pasifnya, presentnya itu to be-nya ada 3, is, mr, tergantung subjeknya nanti ya. Di depan is mr ditambahkan being, setelah being baru ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Jadi artinya anak tersebut sedang dihukum. Siswa-siswa tersebut sedang diajarkan, karena teach, taught, ya, teach mengajar, taught di sini berarti diajar, sedangkan ini kan sudah pasif ya, are being taught, sedang diajar, sedang dikelilingi, ya. Oke, begitu penjelasan saya mengenai passive voice untuk present continuous. Oke, kita lanjut yang past continuous juga berarti was, were ditambah being ditambah verb 3. Ini contohnya, some food was being eaten. Ya, makanan sedang dimakan oleh Maria ketika saya mengunjunginya tadi pagi. Ya, was being eaten. Oke, sedangkan di sini were being held. Ya, were being held. Saya oke. Ya, jadi harus ada being-nya untuk menunjukkan dia continuous. Untuk menunjukkan past berarti was dan were-nya. Ya, untuk menunjukkan continuous berarti being-nya. Baru ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Old, held, held. Eat, ate, eaten. Oke, untuk simple future gampang banget. Will ditambah be ditambah dengan bentuk. Nah, jadi will ini memang sudah ada dari sononya. Yang kita harus pahami di depan we, kita harus membuatkan to be-nya dulu, baru kata kerja bentuk ketiga. Buy, bought, bought, put, put, put. Bentuk put itu memang sudah dari awal bentuk 1, 2, 3-nya sama. Tapi kalau ditanya, di sini jenis keberapa putnya? Ketiga. Kenapa? Karena ini adalah passive voice. Akan diletakkan. Akan dibeli. Jadi cara menerjemahkannya, akan dibeli. Akan diletakkan, meletakkan, diletakkan, beli, membeli, dibeli, ya. Jadi seperti itu. Oke, ya, bentuk kalimat sedang. Nah, untuk tadi yang pasif, tadi saya sebutkan non-verb, kalimat pasif, dan bentuk continuous. Bentuk continuous berarti yang positifnya, bukan yang pasifnya ya, yang aktifnya. Lihat di sini. Jadi yang tadi yang continuous itu kita buatkan contohnya untuk yang present continuous dan past continuous. Nah, gampang banget kalau ketika kita sudah memahami kata kerjanya pasti bentuk ing semua, yang kita harus pahami adalah to be-nya. Untuk di present to be-nya adalah is, am, are, nanti ditambah dengan bentuk verb ing. Ya. Untuk di past continuous, namanya juga past, berarti to be-nya adalah was dan were, ditambah dengan verb ing. Jadi seperti itu. Ya, jadi demikian penjelasan saya mengenai fungsi to be dan contoh-contoh to be. Ingat, secara umum to be digunakan untuk non-verbal. Non-verbal itu tadi ada yang adjective, noun, dan adverb. Nah, to be juga digunakan untuk kalimat pasif dan kalimat bentuk continuous. Saya Gunawan Tamunsaribu, mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini membuat kamu lebih memahami to be dalam bahasa Inggris, makna to be tersebut, dan penggunaan to be-nya. Saya Gunawan Tamunsaribu, thank you so much. I'll see you next week. Ada topik. Goodbye.